Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pakai acar, yang jawab salam saya doakan rezekinya lancar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat Abi Quraisy, Habib Hussein dan Habib Ali, yang saya hormati Ustadz-Ustadzah pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, dan rekan-rekan santri Angkatan 36 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Beki yang cerah ya pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa capek nungguin sesuatu yang nggak pasti? Kayak misalnya abang paket gitu. Padahal kan udah ada estimasinya gitu. Tapi kita tuh masih ngerasa kok lama banget gitu nungguinnya gitu. Atau pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa capek sama keadaan yang ada? Kayak ngerasa kok di sini-sini aja gitu, stuck di sini-sini aja. Jadi hari ini saya mau cerita tentang dua ikan paus. Sebenarnya paus itu bukan ikan ya. Jadi kalau misalnya saya bilang paus doang, khawatir teman-teman tuh ngira paus Paulus. Ya, jadi saya bilang ikan paus gitu. Ada dua paus gitu. Yang pertama mungkin kisah fiksi, yang kedua kisah nyata. Yang pertama tuh tentang menunggu janji seseorang, dan yang kedua itu tentang kembalinya menjadi saksi kembalinya seorang nabi kepada Tuhannya. Teman-teman ada yang nonton One Piece? Sebenarnya saya tuh nggak nonton ya, cuma saya nggak nonton animenya gitu, tapi saya nonton live actionnya. Jadi di One Piece itu teman-teman ada yang namanya Labun. Labun itu paus besar, ya awalnya kecil gitu. Jadi Labun ini tuh temenan gitu sama beberapa kru bajak laut yang dia itu sampai deket banget, sampai ngerasa udah jadi keluarga. Nah, ketika namanya juga bajak laut ya teman-teman. Jadi mau nggak mau dia tuh harus pergi melanjutkan perlayarannya gitu ke Grand Line ya kalau nggak salah namanya. Nah akhirnya mau nggak mau dia harus meninggalkan Labun ini. Nah sedangkan Labun tuh kayak pengen ikut tapi nggak boleh gitu. Tapi akhirnya si bajak lautnya tuh bilang nggak apa-apa kamu di sini aja. Nanti kita balik lagi kok gitu. Jadi dijanjikan sesuatu. Nah Labun itu akhirnya nungguin dan dia benar-benar setia teman-teman. Setia nunggu, nggak cuma sehari dua hari, nggak cuma sebulan dua bulan, bener-bener sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dikisahkan itu sampai 50 tahun dia nunggu, baru datang lagi tuh janjinya gitu. Bahkan yang nempati janjinya itu bukan orangnya, tapi dibantu gitu sama tokoh utamanya, kayak gitu. Itu paus yang pertama. Kemudian paus yang kedua, ini tuh lebih mind blowing ya teman-teman. Karena apa? Karena paus yang kedua ini tuh menjadi saksi kembalinya seorang nabi gitu kepada Tuhannya. Nabi siapa kira-kira? Nabi Yunus alaihissalam. Dari sekian banyak cerita atau kisah Nabi yang mana memberi kita pelajaran tentang kesabaran, dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan bahwa potret kisah Nabi Yunus ini tuh memberikan kita tuh contoh ketidaksabaran. Kenapa? Kok bisa nggak sabar gitu? Karena abaqo ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin fal taqomatul hutu wa huwa mulim. Abaqo Nabi Yunus itu pergi dari kaumnya. Dia tuh lari dari kaumnya. Sebenarnya nggak lari sih. Ya, maksudnya lari dari Tuhannya, bukan dari kaumnya. Makanya di kitab tafsir Al-Misbah tuh mungkin disebutkan abaqo ini artinya bukan lari dari kaumnya, tapi lari dari Tuhannya. Kenapa? Karena Allah itu belum kasih aba-aba sama Nabi Yunus buat meninggalkan kaumnya. Belum, gitu. Belum. Tapi Nabi Yunus tuh udah ngerasa capek banget ya kayak gini gitu, ngerasa udah stuck banget, ini kaum udah di-effortin lebih tapi nggak mau ngerti gitu, nggak mau beriman gitu, tetap nggak mau beriman. Akhirnya ya udah Nabi Yunus memilih lari gitu, memilih kabur aja dulu gitu kan. Kabur aja dulu kemana? Ke kapal. Nah sayangnya Nabi Yunus itu nggak hoki teman-teman. Fasahama fakana minal mudhadin. Pas diundi namanya keluar 3 kali, iya nggak?
Akhirnya mau nggak mau harus dilempar ke lautan. Nah, pas dilempar ke lautan, apakah Allah membiarkan Nabi Yunus tenggelam? Enggak, ya kan? Tapi Allah itu mengutus apa? Mengutus ikan paus untuk memakan. Sebenarnya nggak memakan ya. Bukan sebagai hukuman. Allah itu mengutus ikan paus itu bukan sebagai hukuman, tapi menjadi safe space atau ruang aman bagi Nabi Yunus. Padahal, walaupun di beberapa literatur disebutkan bahwa Nabi Yunus ini tuh diselimuti oleh 3 kegelapan, ya kan? Dzulumatul lail, dzulumatul bahar, dan dzulumatul batnul hut. Ya, yang pertama itu gelapnya malam. Terus yang kedua gelapnya lautan. Laut kan gelap banget. Dalam beberapa radius kilometer aja itu udah nggak kelihatan cahaya. Sama yang terakhir kegelapan perut ikan paus gitu. Nah, kemudian apa yang Nabi Yunus lakukan gitu? Apakah Nabi Yunus teriak-teriak minta tolong, tolong gitu? Ya nggak bisa. Apakah Nabi Yunus marah-marah gitu? Ini kenapa sih kayak gini? Kok aku tiba-tiba dibuang gitu? Enggak. Tapi apakah Nabi Yunus juga nyalahin keadaan gitu? Kenapa harus aku gitu kan? Enggak. Tapi Nabi Yunus apa? Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus tuh bertasbih. Nah, dalam doa Nabi Yunus ini ada 3 poin teman-teman. Ini kelamaan gak sih? Enggak ya? Aduh. Ada 3 poin. Ada 3 poin dalam doa Nabi Yunus. Yang pertama, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta itu adalah pondasi atau landasan kita sebagai seorang hamba. Kita tuh ngapain di dunia ini? Kita tuh ngapain sih di dunia ini? Kita disuruh ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan harus beribadah sama siapa? Sama Allah. Kenapa? La ilaha illallah. Karena Allah itu Tuhan kita. Makanya Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta. Terus poin yang kedua, subhanak, bertasbih. Kalau misalnya tasbih ini dinisbatkan kepada Allah, itu artinya tuh menafikan teman-teman. Jadi hal-hal yang gak sesuai sama Allah, hal-hal prasangka buruk yang kita mikir kayak, kok Allah kayak gini ya, nah itu tuh dinafikan semuanya. Makanya ada ayat yang waqalut takhadallahu walada subhana. Nah, Allah tuh kan ada yang bilang punya anak gitu, terus dibantah dengan subhana, ditasbihkan, mensucikan. Jadi kita tuh menafikan hal-hal buruk tentang Allah. Terus yang terakhir, ini kuntu minadz zalimin. Jadi Nabi Yunus itu refleksi, introspeksi diri. Oh, kayaknya ini deh saya yang salah kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya mungkin ya dari kita semua itu ngerasa berada di perut ikan paus, bukan bimana hakiki gitu. Bisa jadi kelamnya hidup ini gitu, pusingnya masalah gitu, banyaknya masalah, atau kayak lagi ruwet banget ini pikiran sampai gelap gitu, nggak tahu apa-apa, mau kemana, mau gimana, atau overthinking, memikirkan hal-hal sesuatu, pengen lari tapi nggak tahu mau kemana gitu, atau kalian menjadikan Becky ini sebagai pelarian mungkin ya salah satunya, kayak gitu. Coba lihat, Nabi Yunus tuh juga kayak gitu. Nah, dan apa yang Allah berikan? Lihat ayat setelahnya. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Iya. Saya kabulkan. Kami kabulkan, kata Allah. Kami kabulkan, kami selamatkan Nabi Yunus dari kedukaan. Kenapa bukan minal batnil hut, tapi pakainya minal gham, dari kedukaan. Karena itu maknanya umum, teman-teman. Jadi bisa buat kita yang emang lagi susah juga gitu. Terus diselamatkan dari kedukaan, masalah apapun, kayak gitu. Terus wakadzalika najzil mu'minin. Nah, kemudian gini. Apa sih, ada satu persamaan ya antara Labun dan Nabi Yunus. Yang pertama, Labun itu sama-sama menunggu 50 tahun, dia setia gitu menunggu. Terus Nabi Yunus juga beberapa waktu di dalam perut ikan paus, akhirnya baru dikeluarkan oleh Allah kayak gitu. Mereka tuh sama-sama nggak tahu kapan pertolongan itu akan datang, tapi mereka tuh sama-sama tidak pernah berhenti percaya bahwa pertolongan itu pasti datang dan ada gitu. Teman-teman, mungkin bisa nih kalau misalnya nanti di malam-malam gitu kan, biasanya overthinking gitu kan, malam-malam overthinking, bisa coba teman-teman baca dan resapi makna dari doa Nabi Yunus itu. Ya siapa tahu aja gitu, bukan karena kita lagi di dalam perut ikan paus, enggak, tapi
Karena Allah aja tuh ngedenger doa Nabi Yunus yang di dalam ikan paus, apalagi cuma doa kita yang emang di atas kasur asrama, kayak gitu. Balik ke asrama, membawa bata, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.